Sugeng siang bolo-bolo, hari ini aku akan mengajak kamu berkeliling ke kota Pekalongan. Mungkin beberapa dari kamu ada sudah tahu atau belum ya? Kota Pekalongan ini merupakan kota kecil yang berada di pesisir Jawa Tengah. Kota ini juga sering dikenal sebagai kota batik di Indonesia. Tahukah kamu, batik merupakan kain tradisional yang dilukis dengan alat kuas khusus dan unik yang disebut canting dengan menggunakan malam sehingga menghasilkan motif yang indah dan menjadikan ciri khas tersendiri. Mengapa sih disebut dengan kota batik? Kota Pekalongan sendiri merupakan salah satu kota perajin batik sekaligus produsen batik di Indonesia. Batik Pekalongan merupakan salah satu jenis batik yang dibuat oleh perajin yang mayoritas tinggal di wilayah pesisir utara Pulau Jawa. Sejak dahulu, sebagian besar proses produksi batik Pekalongan dikerjakan di rumah-rumah. Sehingga batik Pekalongan menyatu erat dengan kehidupan masyarakat Pekalongan. Salah satunya di Kampung Batik Kauman. Untuk menuju ke kota Pekalongan, kamu bisa menggunakan transportasi kereta api dari kota asalmu. Kota Pekalongan sendiri terhubung ke beberapa kota-kota besar antara lain Semarang, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya. Setiba di kota Pekalongan, kamu bisa memesan transportasi online melalui aplikasi di handphonemu. Selain itu, kamu juga bisa menggunakan transportasi umum seperti ojek, becak, atau taksi untuk menuju ke destinasi yang kamu tuju. Hari ini aku akan mengajak kamu ke dua tempat, yaitu Kampung Batik Kauman Pekalongan dan Pusat Kuliner Sugiwaras. Perjalanan aku ke destinasi yang pertama, yaitu Kampung Batik Kauman. Let's go! Sampai juga nih bolo-bolo di tujuan kita yang pertama, yaitu Kampung Batik Kauman Pekalongan. Kampung Batik Kauman merupakan salah satu tempat yang kaya akan sejarah batik Pekalongan. Salah satu hal yang membuat Kampung Batik Kauman istimewa yaitu karena adanya pusat produksi batik yang telah berdiri sejak lama. Banyak perajin batik lokal yang menghasilkan karya-karya seni batik dengan kualitas tinggi. Di tempat ini, kamu bisa melihat proses pembuatan batik, berinteraksi dengan perajin batik, ikut membuat batik, melihat dan membeli batik, dan tidak lupa yaitu spot foto. Kampung ini memiliki pesona tersendiri loh bolo-bolo. Kamu bisa foto-foto dengan berbagai mural, bangunan serta rumah-rumah tua yang merupakan tempat tinggal para pengrajin dan pengusaha batik.
Tahukah kamu, sejak dulu masyarakat Kauman sudah giat dalam membuat batik dari canting. Hasil batik yang dikenal yaitu batik motif jelamprang dan encim. Pada tahun 2007, Kampung Kauman diresmikan sebagai Kampung Batik Kauman. Lalu pada tahun 2018 diresmikan Oma Kreatif oleh Perkumpulan Kampung Batik Kauman atau PKBK, yaitu wadah pengembangan kreativitas pengrajin dan pedagang batik di Kampung Batik Kauman. Di sini juga ada workshop dan showroom batik bersama loh. Gria Batik Mas merupakan salah satu workshop batik ternama di Kota Pekalongan. Tempat ini memproduksi aneka macam batik tulis dan batik cap. Di sini, bolo-bolo akan melihat proses langsung pembuatan batik sampai jadi dan juga bisa ikutan membuat batik loh. Siapa nih yang tidak sabar untuk ikuti aku dalam pembuatan batik secara langsung? Mari ikuti aku untuk masuk ke dalam workshop Gria Batik Mas. Nah, kita sudah sampai di tempat workshopnya nih bolo-bolo. Mari masuk. Mari bolo-bolo, kita masuk ke dalam ruangan ini. Nah, di kesempatan kali ini nantinya aku akan membuat batik sendiri bolo-bolo yang langsung dibantu oleh dengan ahlinya. Mari. Jadi, di dalam ruangan ini tidak hanya ada proses mencanting saja bolo-bolo. Ada yang sedang membuat pola pada kain, memotong bahan, menjahit, dan ada juga yang sedang melakukan finishing busana batik. Perlu bolo-bolo ketahui, proses membatik di Gria Batik Mas terdiri dari 6 tahap. Pertama, membuat pola pada kain. Kedua, mencanting, yaitu proses menggambar pola di atas kain menggunakan malam. 3. Colet, memberi pewarna pada kain dengan kuas. Keempat, pemberian air keras untuk mengeluarkan warna. Kelima, mewarnai kain dengan teknik celup. Dan proses terakhir yaitu melorot. Dan proses ini cukup menarik bolo-bolo. Apa itu teknik melorot? Teknik melorot merupakan salah satu teknik dalam pembuatan batik yang dilakukan untuk menghilangkan malang setelah proses mewarnai. Dalam proses ini, kain batik akan direbus dalam air di api panas dengan suhu 100-110 derajat Celcius hingga semua malam lepas. Untuk waktunya tergantung dari banyaknya malam dan besarnya kain. Ruangan di sebelah ini lebih luas ya bolo-bolo. Di sini merupakan tempat jemur untuk mengeringkan kain batik yang sudah melalui semua proses pembuatan batik. Nah bolo-bolo, itulah proses pembuatan batik di workshop Batik Mas. Enakan bukan? Jadi di sini kita tidak hanya melihat proses pembuatan batik secara langsung, namun kamu juga bisa membuat batik secara langsung. Mari bolo-bolo kita pindah ke Galeri Gria Batik Mas. Tempat ini merupakan toko yang menjual hasil dari batik-batik yang tadi telah kita lihat ya bolo-bolo. Dalam sini tidak hanya menjual batik tulis dan batik cap, namun ada juga batik printing. Untuk sini pembuatan batik di Gria Batik Mas itu memang dari dulu, dari nenek moyang, terus ke tempat bapak, terus tempat anak. Tapi untuk tokonya aja berdiri itu dari tahun 2007. Kalau untuk batik yang kita buat itu batik cap sama tulis khusus itu ya. Untuk pembeda itu kalau untuk batik Pekalongan sama Jogja sama Solo itu memang beda mbak. Kalau di Pekalongan itu kayak warna terus pesisiran. Di kita itu bermacam-macam warna, jadi nggak seperti coklat, sugan gitu.
Kalau kita itu ada warna merah, putih, hijau, pokoknya semua warna itu ada. Bisa lihat workshop, maksudnya kalau mau belajar membatik dari TK, dari SD sampai perkuliahan itu memang ada, kita menyediakan Mbak. Jadi mau 1 minggu atau 1 hari itu bisa, nanti ada penginapan juga ada. Akhirnya sudah selesai juga nih perjalanan kita selama di Kampung Batik Kauman Pekalongan. Apakah bolo-bolo dapat merasakan serunya dalam pembuatan batik tadi? Nah, aku sangat merekomendasikan tempat ini buat bolo-bolo yang ingin membuat batik secara langsung. Apakah kalian masih ingin mengikuti keseruan perjalanan hari ini? Mari kita bergeser ke pusat kuliner Sugiwaras. Ikuti aku! Pusat kuliner Sugiwaras ini tempatnya juga strategis dekat alun-alun kota Pekalongan. Tempat ini dijadikan salah satu ikon wisata baru yang mana menyediakan berbagai aneka ragam kuliner dan makanan khas kota Pekalongan. Kawasan pusat kuliner ini memiliki luas bangunan 3.750 meter persegi dan dihuni oleh 52 kios kuliner dan diresmikan penggunaannya oleh Wali Kota Pekalongan pada tanggal 24 Oktober 2022. Saat kuliner ini bangunannya jadi lebih bagus, tertata rapi dan higienis. Sayangnya pengunjung yang datang masih sedikit dikarenakan tempat ini baru dibuka. Karena tadi bolo-bolo sudah mengikuti kegiatan di Kampung Batik Kauman, bagaimana kalau ikut kulineran bareng aku cobain makanan khas Pekalongan? Nah, di dekat pusat kuliner Sugiwaras ini ada makanan khas Pekalongan, yaitu sego megono. Sego megono ini menjadi salah satu kuliner yang wajib kamu coba saat berkunjung ke Pekalongan. Sego megono merupakan nasi rames ikonik dari kota Pekalongan. Sego merupakan bahasa Jawa dari nasi, dan megono merupakan cacah nangka muda yang dipadu dengan kecombrang dan kelapa parut. Nah, sudah sampai nih bolo-bolo makanannya. Mari kita coba. Sego megono ini rasanya gurih, dipadu dengan aroma khas rempah dan bunga kecombrang. Makanan ini akan lebih nikmat apabila dipadu dengan lauk pilihan bolo-bolo. Akhirnya kita sampai juga nih bolo-bolo di pusat kuliner Sugiwaras. Yuk ikut aku keliling. Nah, sudah sampai nih bolo-bolo. Di sini ada makanan khas Pekalongan yaitu soto tauto. Mari kita coba. Bagi bolo-bolo yang ingin menikmati empuknya daging sapi dipadukan dengan kaldu sapi yang dicampur dengan bumbu tauto, bisa dicoba nih, soto tauto. Jadi ini dia soto tautonya bolo-bolo. Di dalamnya terdapat irisan daging sapi, lalu ada babat, dan ada bihun, serta bawang goreng dan daun bawang. Ternyata rasanya tidak begitu pedas seperti penampilannya nih bolo-bolo. Soto ini rasanya berbeda dengan soto yang pada umumnya. Rasanya gurih, asam, manis, dan sedikit pahit dengan aroma tauto yang khas. Matur nuwun bolo-bolo sudah ikutin perjalanan aku selama di Kota Batik Pekalongan. Gimana, seru kan bolo-bolo? Sampai jumpa lagi, see you in Pekalongan.